Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Abu Sayyid Muhammad ibn Sayyid Alawi al-Maliki al-Hasani fi kitabih Tahqiqul Amal fima yanfa'ul mayyitu min al-a'mal. Ila an qala kalamun nafisun lisyekh Ibn Qayyim. Ucapan atau kalimat yang sangat berharga, kalimat yang berharga li Syekh Ibn Qayyim, oleh Syekh Ibn Qayyim. Qala Syekh Ibn Qayyim, berkata siapa Syekh Ibn Qayyim? Ibn Qayyim ini siapa? Ibn Qayyim Al-Jauziyah, murid dari Ibnu Taimiyah. Beliau yang membela gurunya itu, meluruskan kesalahpahaman orang terhadap Ibnu Taimiyah. Bahkan saking cintanya kepada sang guru, ikut di penjara, ikut ngaji. Ibnu Taimiyah di penjara, ngaji ke penjara. Wal qail, dan adapun orang yang berkata, inna ahadan minas salafi, sesungguhnya seorang dari salafus saleh, lam yaf'al dzalika, tidak pernah melakukan dzalika, kepada hal tersebut. Ini kan ucapan mereka yang menolak, yang tidak mau meyakini atau menentang bahwa pahala amal bisa dikirimkan kepada orang mati. Statementnya mereka adalah tidak pernah dilakukan oleh salafus saleh. Apa dawuhnya Ibnul Qayyim? Dzalika qailun ma la ilma lahu bihi. Orang yang berkata sesuatu la ilma lahu, yang tidak ada ilmu baginya, bihi, terhadap ma itu. Dia bicara tapi tidak tahu hakikatnya. Tidak ada keterangan dari salafus saleh. Nah, kalau tidak ada keterangan dari salafus saleh, jangan berkata tidak pernah dilakukan oleh salafus saleh. Belum tentu kan gitu. Fa inna hadhihi syahadatan ala nafyi ma lam ya'lamhu. Maka persaksian ini, bersaksi bahwa tidak dilakukan oleh salafus saleh, meniadakan ala nafyi, meniadakan sesuatu lam ya'lamhu, yang tidak mengetahui qail itu kepada ma. Fama yadrihi, maka apakah yang dia ketahui tentang ma itu? Annas salafa, bahwasanya salafus saleh, kanu, ada mereka, yaf'aluna dzalika, melakukan hal tersebut. Kalau bahasa sederhananya jangan bawa-bawa nama salafus saleh ketika mereka tidak diketahui melakukan seperti itu. Jangan berkata mereka tidak melakukannya. Katakan bahwa saya tidak tahu. Jangan kemudian karena Anda tidak tahu salafus saleh melakukan ini, tidak ada referensi yang dianggap kuat melakukannya, lalu Anda menghakimi tidak pernah dilakukan oleh salafus saleh. Oh hebat, Anda pernah hidup di zaman itu. Contoh santri sekarang berbicara zamannya Ki Samsul. Ada lembut santri lembut sama Ki Samsul tak toman ala kong arya.
Anda pernah kumpul bersama mereka? Anda pernah satu zaman? Tidak kan? Kenapa Anda berani mengatakan tidak pernah melakukan ini dan itu? Ada kesalahan pengucapan. Mestinya begini, saya tidak pernah tahu ada informasi bahwa santri-santri Kiai Samsul itu pernah melakukan ini dan itu. Karena tidak ada informasi yang sampai kepada saya. Bagus, ilmiah. Tapi kesimpulan bahwa karena tidak ada informasi berarti tidak pernah dilakukan kan gitu. Tunggu dulu. Itu kesimpulan yang pendek. Wala yushhiduna man hadarahum, dan tidak pernah memperlihatkan salafus saleh itu man kepada orang hadarahum yang hadir bersama mereka alaihi atas ma itu. Salafus saleh tidak pernah memperlihatkan contoh seperti itu. Nah, ini bukan berarti tidak pernah melakukannya. Tidak terlihat pernah melakukan itu. Bal yakfi, maka cukuplah ittila'u allamil ghuyub, perhatian khusus zat yang maha mengetahui al-ghuyub, kegaiban, ala niyatim, atas niat mereka, wa maqasidihim, dan maksud tujuan mereka. Apalagi ini kan persoalan niat. Orang baca Quran, diam kan dia baca Quran. Tahu Anda niatnya apa dia baca Quran? Tidak tahu. Orangnya di sini, duduk di sini, baca Quran di sini, niatnya untuk almarhumin yang di Asta. Kan tidak tahu. Nah, salafus saleh itu tidak mau membuka niatnya, karena urusan niat itu urusan rahasia. Berarti tidak boleh kita mengklaim tidak pernah dilakukan oleh salafus saleh. Loh, kok tahu kan? Tidak ada berita yang sampai kepada saya. Tidak boleh mengklaim begitu. Itu persoalan niat hati. Wa anna talaffudz bi niyatin ihda, dan melafatkan dengan niat menghadiahkan, la yushtaratu, tidak diharuskan, tidak disyaratkan seperti itu, kama taqaddama, sebagaimana keterangan yang telah lalu. Talaffudun niyat itu tidak wajib. Imam Syafi'i menganjurkan, istahabba, senang, dianjurkan para pengikut beliau untuk melafatkan niat, bukan karena wajib, untuk membantu hati hadir dalam niat. Usolli fardhu dhuhri, itu hanya anjuran saja. Andaikan tidak, langsung saja Allahu Akbar, hatinya sudah sholli fardhu dhuhri. Orang yang tidak paham begini kadang-kadang dijangkit penyakit waswas. Allah usolli fardhu, Allah usolli, karena dia beranggapan muqtarinan bi fi'lihi, bingung dia. Katanya suruh bersamaan, takbir bersamaan dengan niat. Setelah dibuka lagi kitabnya, oh hatinya ternyata. Maka talaffudun niat itu sebelum takbir. Sholli fardhu dhuhri arba'atin, imaman atau makmuman fardhu lillahi ta'ala. Allah, nah, niat yang tadi hadirkan, bayangkan dalam hati ini. Allahu Akbar, sudah masuk. Orang yang was-was di sini digodanya. Sampai sakit. Astagfirullahaladzim. Allah sholli fardhan. Ya kacau, kedengarannya saja sudah kacau. Usolli fardhal, Allah usolli fardhal, usolli Allah. Akhirnya bisa rusak, bisa maksiat. Karena was-was itu kalau diteruskan maksiat. Wasirru dzalika, dan rahasia hal tersebut, anna tsawaba, sesungguhnya pahala, milkun lil amil, miliknya orang yang berbuat. Terserah dia mau dipakai sendiri atau dihadiahkan, terserah. Fa idza tabarra'a bihi wa ahdahu ila akhihil muslim awsalahu Allah ilaihi. Maka apabila dia tabarru, memberikan bihi, amalnya itu, wa ahdahu, dan menghadiahkannya, ila akhihil muslim, kepada saudaranya yang Islam, awsalahu Allah, disampaikan, ya, menyampaikan kepada hadiahnya itu Allah Ta'ala kepada mayit.
famal ladzi khussa, maka apa yang dikhususkan itu min hadza, dari ini, sawabu qiraatil Quran, pahalanya membaca Quran, wa hajjara, dan melarang alal abdiyat, pada seseorang, ayyusilahu ilahi, menyampaikan pahalanya kepada saudaranya. Kan tidak begitu. Sudah miliknya sendiri, mau dihadiahkan atau enggak, kan tidak mungkin dilarang oleh Allah. Qala, berkata ulama, wa ammas sababu, ya, Ibnu Qayyim itu berkata, wa ammas sababul ladzi li ajlihi lam yadhhar dzalika, dan sebab yang karena menghadiahkan pahala untuk mayit tidak tampak hal tersebut minas salafi, dari salafus saleh. Kenapa kok tidak tampak? Tidak ada cerita, tidak ada keterangan. Fahuwa annahum, karena dzalik itu, tidak tampaknya salafus saleh menghadiahkan pahala untuk orang yang meninggal dunia. Annahum, sesungguhnya mereka salafus saleh, lam yakun lahum auqaf, tidak ada bagi mereka salafus saleh itu auqaf, beberapa kondisi, sikap ya, alaman yaqra'u, atas orang yang membaca, wa yahdi ilal mauta, dan menghadiahkan pada orang mati. Wala kanu ya'rifuna dzalika albattah, dan tidak ada mereka itu ya'rifuna, mengetahui hal tersebut, albattah, sama sekali. Wala kanu yaksuduna al-qabrah, dan mereka itu tidak bertujuan kepada kuburan, lil qiraati, untuk membaca, indahu, di dekatnya, kama yaf'aluhun nasul yaum, sebagaimana telah melakukan kepada tradisi itu, baca Quran, tawassul, baca di dekat kuburan, annasu, manusia, al-yauma, hari ini. Dulu salafus saleh belum ada tradisi seperti ini. Tradisi datang ke Sunan Ampel, tradisi datang itu, hari ini barulah ada. Tetapi apakah ini bertentangan dengan salafus saleh? Tunggu dulu. Walam yakun ahadum yushhidu man hadaru, dan tidak ada seorang pun di antara salafus saleh itu memperlihatkan kepada orang yang hadir di depannya, minan nasi, dari orang banyak, ala anna thawaba hadir qiraah, bahwasanya pahalanya bacaan ini, li fulanil mayyit, bagi seorang fulan yang telah meninggal dunia itu. Bal, bahkan, wala thawaba hadir sadaqah awis, bahkan tidak juga pahalanya sedekah ini, puasa itu, tidak diceritakan salafus saleh, orang ikhlas ya. Apakah kemudian ketika disebutkan tidak ikhlas? Belum tentu. Kadang untuk membimbing orang awam agar tidak salah niat, perlu dijelaskan. Ngereng, tahlilan, sedekahan, penikah, ba'dal qabul, ihadiyaki, daka para almarhumin, si bedenengi lemperan Kak Dinto, sebut dong situ, almarhum laki bini, ada kadang-kadang 2 lemper, takir kaso sih macam saburan naik ini kaki benyakin setengah jam baca. Kalau nggak dibaca nanti komplain tuan rumah, mana baca kepi. Tapi orang yang berilmu enggak, sudah dilihat, masuk ke pikiran, diniatkan untuk yang ada di kertas ini, fulan dan seluruhnya, bon saya tak kesebut. Nah, itu cerdasnya kiai-kiai. Saja si ampun kasebut, ben si tak kasebut, si lupa tak sebut. Nah, itu kadang-kadang. Iya. Dari baga sepona sahibul bait, Al-Fatihah. Enak ya gitu. Lega. Ya. Itu kalimat begitu itu, kalau sama orang yang menentangnya, oh bid'ah, ada begitu. Ya tidak mungkin ada. Saya sebut, ben sebut tak sebut, tidak ada begitu itu. Dulu ini untuk menggeser khususan yang model kuno, danyang-danyang, siapa gitu, yang animisme, dinamisme, dewa-dewa, dewi-dewi, digeser. Kemudian orang tuanya yang sudah Islam, begitu cara dakwahnya para pendahulu kita. Nah, ini dihargai, tradisi yang sebenarnya tidak bertentangan dengan syariat. Kemudian dikatakan lihadzal qail, kepada orang yang berkata ini, lau kullifat
Lau kullifta, andaikan dibebani engkau, antangkula an wahidi minas salaf, engkau menukil, mencari referensi dari seorang pun dari salafus saleh, annahu qala, bahwasanya mereka berkata, Allahumma ij'al thawaba hadzal shaum li fulan. Andaikan kamu cari referensi salafus saleh, apakah pernah berucap, ya Allah, jadikanlah pahalanya puasa ini untuk fulan. La ajista, engkau pasti tidak mampu, lemah, tidak mampu kamu. Kalau kamu nyari referensinya, tidak kira nemu. Fa innal qauma, maka sesungguhnya kaum salafun salih itu, kanu, ada dulu mereka itu, ahrasu syai'in, paling semangatnya sesuatu, paling sungguh-sungguhnya sesuatu, ala kitmani a'malil birri, menyembunyikan amal kebaikan. Itulah kenapa mereka tidak diketahui melafadzkan, saya hadiahkan untuk fulan, saya tunjukkan ini untuk fulan. Karena mereka paling sregep, paling semangat untuk menyembunyikan, merahasiakan niat. Walam yakunu liyashhadu 'ala Allahi, dan tidaklah ada mereka liyashhadu, untuk memperlihatkan mereka 'ala Allahi, pada Allah, bi isali thawabiha, dengan menyampaikan pahalanya amal itu, ila amwatihim, kepada orang mati mereka. Intaha. Nah, ini jawaban dari Ibnu Qayyim. Alasan bahwa tidak dilakukan oleh salafus saleh, tidak dijumpai inferensi, tidak bisa ditemukan, dinukil dari ucapan salafus saleh, belum bisa dijadikan hukum standar bahwa itu tidak boleh dilakukan. Maka yang faham dengan usul fikih, faham tentang makos, ya, paham tentang kias, paham tentang bagaimana tarikh tasyri', proses melahirkan hukum kaidah fikih. Nah, ini barulah orang yang bisa kita ajak diskusi, ajak saling memahami. Tapi kalau tidak mau menggunakan itu semua, sulit. Akhirnya adu debat, urat, ya, siapa yang paling nyaring, siapa yang paling kuat nafasnya, itu yang menang. Allahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Rabbi zidni subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawakkalu ala Allah.